Setelah kita menyelesaikan proses posting untuk seluruh akun, langkah final kita dalam siklus ini adalah menyusun neraca saldo per 31 Maret 2025. Tabel ini adalah ringkasan dari semua saldo akhir yang telah kita hitung di buku besar tadi. Mari kita perhatikan baris demi baris. Di sisi debit, kita memiliki kas sebesar Rp56.200.000, persediaan Rp13.500.000, piutang usaha Rp8 juta, serta perlengkapan Rp300.000. Selain itu, kita juga mencantumkan HPP sebesar Rp11.500.000 dan beban listrik Rp500.000 di kolom yang sama. Sekarang, alihkan perhatian kalian ke sisi kredit. Di sini terdapat utang usaha sebesar Rp10 juta, modal budi Rp60 juta, dan pendapatan penjualan sebesar Rp20 juta. Sekarang, perhatikan baris paling bawah. Total pada sisi debit adalah Rp90 juta, dan total pada sisi kredit juga menunjukkan angka yang persis sama, yaitu Rp90 juta. Angka yang seimbang atau balance ini menunjukkan bahwa proses pencatatan dan posting yang kita lakukan sudah benar secara matematis. Ini adalah lampu hijau bagi kita untuk melangkah ke tahap berikutnya, yaitu penyusunan laporan keuangan. Ingat, keseimbangan ini adalah syarat mutlak sebelum kalian melakukan analisis pembiayaan lebih lanjut. Setelah neraca saldo kita seimbang, langkah penting selanjutnya adalah menyusun jurnal penutup. Mengapa ini perlu? Tujuannya adalah untuk menolkan akun-akun nominal seperti pendapatan dan beban, sehingga kita bisa mengetahui laba atau rugi bersih yang kemudian akan menambah modal pemilik. Mari kita lihat 3 langkah penutupan untuk CV warna kain. Langkah pertama, kita menutup akun pendapatan penjualan sebesar Rp20 juta ke akun ikhtisar laba rugi. Langkah kedua, kita menutup akun-akun beban. Di sini, harga pokok penjualan sebesar Rp11.500.000 dan beban listrik Rp500.000 dipindahkan ke ikhtisar laba rugi dengan total Rp12 juta. Langkah ketiga, kita menghitung selisihnya. Pendapatan 20 juta dikurangi beban 12 juta menghasilkan saldo 8 juta rupiah. Saldo ini kita pindahkan dari ikhtisar laba rugi ke akun modal. Hasil akhirnya kita bisa melihat bahwa laba bersih Maret 2025 adalah sebesar 8 juta rupiah. Angka inilah yang menjadi indikator kesuksesan operasional CV warna kain selama 1 bulan penuh. Dengan selesainya jurnal penutup ini, akun-akun pendapatan dan beban kembali ke angka 0 dan kita siap memulai pencatatan untuk periode baru di bulan April. Sebagai langkah penutup dari rangkaian simulasi kita, inilah tampilan neraca saldo awal CV warna kain per 1 April 2025. Tabel ini merupakan titik awal baru bagi perusahaan untuk memulai pencatatan di periode bulan berikutnya. Jika kalian perhatikan, akun-akun nominal seperti pendapatan dan beban sudah tidak ada lagi di sini karena telah kita tutup pada tahap sebelumnya. Sekarang, yang tersisa hanyalah akun-akun real. Di sisi debit, kita memiliki saldo kas sebesar Rp56.200.000, persediaan Rp13.500.000, piutang Rp8 juta, dan perlengkapan Rp300.000. Sementara di sisi kredit, kita mencatat utang usaha sebesar Rp10 juta. Dan perhatikan poin yang paling penting. Akun modal budi kini telah bertambah menjadi Rp68 juta. Angka ini didapat dari modal awal Rp60 juta, ditambah dengan laba bersih Rp8 juta yang kita peroleh dari kinerja bulan Maret. Hasil akhirnya, neraca saldo awal kita menunjukkan angka seimbang sebesar Rp78 juta. Dengan saldo yang akurat dan kredibel ini, CV warna kain kini memiliki fondasi informasi yang kuat untuk melakukan perencanaan pembiayaan dan strategi optimalisasi bisnis di masa depan. Demikianlah seluruh rangkaian proses dari jurnal hingga neraca saldo awal.
Semoga simulasi ini membantu kalian memahami alur akuntansi secara lebih nyata.